Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifa Dwi Fanatunida. Nah, di sini kita akan praktikum mengenai generator DC. Nah, kan kemarin udah ya generator DC dengan magnet permanen. Nah, sekarang kita akan praktikum generator DC yang kedua, yaitu bisa kalian lihat di modul 4.4 di halaman 73 dengan judul Valve Winding DC Sun Generator. Nah, kita untuk alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada AC DC power supply. Nah, kita di sini memakai yang DC. Nah, terus habis itu ada valve rheostat, AC DC machine load unit, terus habis itu DC voltmeter, auto driving unit, dan DC matching board. Nah, untuk alat dan bahan itu hampir sama seperti yang lalu gitu kan, udah dijelasin. Nah, habis itu kita bisa langsung ke praktikumnya. Nah, kita bisa langsung ke praktikumnya. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu menghidupkan si modul ini. Kita posisikan switchnya ke posisi on ya. Nah, setelah itu karena nilai dari tegangan sudah keluar ya, berarti otomatis di sini sudah mengalir tegangan. Dan bisa kalian lihat untuk nilai tegangannya. Dan bisa kalian baca sendiri untuk nilai tegangan. Nah, setelah itu kita akan memposisikan si knop ini ke posisi clockwise atau searah jarum jam ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika sudah kita bisa merunkan ya, ini udah run. Nah, setelah itu kita bisa mengatur untuk nilai dari RPM ke 1500 RPM. Nah, ini udah mulai berputar ya di rotornya. Nah, ini udah kurang lebih 1500. Nah, udah ya 1500. Setelah itu untuk nilai valve rheostat dia masih 100 ya di posisi resistansi yang paling besar. Nah, untuk nilai dari tegangan sama arus bisa kalian lihat. Nah, ini juga ada tegangan sebenarnya, ini karena si brush dari si komutator ini udah agak aus gitu guys. Nah, setelah itu langkah-langkah selanjutnya adalah kita akan memutar si knob dari valve rheostat ini secara pelan-pelan ke posisi kita misalkan mau sampai ke 5 ohm ya, di sini berarti tengah-tengah. Dan kita putar pelan-pelan bagaimana sih perubahan dari tegangan dan arusnya gitu. Bisa kalian lihat nanti ya. Ini udah saya mulai putar pelan-pelan ya. 1 2 3. Nah, bisa kalian lihat ini udah diputar pelan-pelan. Nah, ini masih diputar ya. Nah, ini udah di posisi 30, terus posisi 20, 10. Nah, sekarang udah di posisi 5. Udah ya. Bisa kalian lihat untuk nilai tegangan dan nilai arus. Jangan lupa ya, untuk nilai tegangan ini bacanya ya dari 10 volt. Batas ukurnya. Kalau untuk nilai arus 2,5 ampere, oke? Nah, ini kita akan memutar sampai ke posisi maksimal aja ya, sampai ke 0 karena ini lampunya 12 volt, jadi dia bisa kuat lah, nggak akan putus. Nah, ini udah maksimal posisinya seperti ini untuk nilai tegangan dan arusnya. Nah guys, jadi ini merupakan nilai arus yang masuk ke belitan generator karena ini dihubungkan ya tuh sama ini ya. Nah, kalau untuk nilai tegangan, ini merupakan nilai tegangan yang ada di beban atau bohlam. Nah, ini udah ada di posisi maksimal ya. Nah, setelah itu kita bisa membuat RPM ini menjadi 0 karena kita akan memutarnya ke posisi PCW atau counter clockwise.
Kita posisikan dulu ya RPM-nya ke 0, tapi ini untuk file restartnya masih di posisi ini ya, 0 ohm. Kita turunkan pelan-pelan. Nah, setelah itu posisi stop dulu. Nah, kita ganti dulu dia ke posisi counter clockwise atau berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, setelah itu kita bisa memulai untuk memberikan RPM-nya itu ke 1500 ya. Kita bisa mengerankan dulu, terus habis itu kita posisikan RPM di 1500. Nah, lihat itu nggak berputar ya. Karena apa? Karena nilai dari resistensinya kecil, makanya dia tuh berat di situ untuk putaran RPM. Makanya dari itu bisa kita ini kecilkan pelan-pelan, besarkan gitu nilai hambatannya, biar si generatornya itu bisa berputar. Tuh, dia udah mulai berputar. Nah, ini kita posisikan dulu. Nah, ketika kita mau mengecilkan si valve rheostat, kan kita mau lihat tegangan si DC. Dia pasti kan bakalan turun juga ketika dia iniin. Kita jangan lupa untuk membalik si ini. Ini namanya adalah T1 dan T2 ya. Jangan lupa posisinya untuk dibalik. Seperti ini. Nanti nilai dari si DC valve-nya dia akan keluar. Coba kita sekarang besarin dulu untuk nilai dari hambatan. Nah, ini udah ke posisi 0, bisa kalian lihat perubahannya. Nah ya, udah posisi 100. Nah, setelah itu kita akan memutar knob kembali si valve rheostat ini, tapi pelan-pelan ke posisi dari 100 menuju 0. Kita putar pelan-pelan, nanti bisa kalian lihat apa yang akan terjadi di tegangan sama arus yang masuk nanti ke belitan si generator itu. Kita lihat, putar pelan-pelan. Bisa kalian lihat untuk nilai dari perubahan tegangan dan arus, dan RPM-nya juga berubah-ubah tuh. Nah, ini udah di posisi 60. Ini posisi 50, 40, 30, 20, 10. Tuh, udah kelihatan. Ini di posisi 5. Nah, udah di posisi 0. Seperti itu. Bisa kalian lihat untuk nilai tegangan sama arusnya. Dan ini untuk nilai RPM. Nah, mungkin itu saja untuk praktikum kali ini. Jangan lupa juga kita untuk mengembalikan semuanya ke posisi semula, yaitu dengan yang pertama ini dulu kita posisikan ke 100. Kalian lihat itu perubahannya tadi ya. Nah, setelah itu kita akan memperkecil nilai RPM ke posisi 0. Nah, kita stop. Dan setelah itu bisa kita dari posisi knob cewek ke stop. Nah, di situ baru kita mau switchnya itu ke posisi off, seperti itu ya. Mungkin itu saja praktikum pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak, mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.